Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid Anida TPI, jamaah nikmatnya sedekah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini dengan izin Allah, Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk ibadah lebih baik lagi. Semoga Allah takdirkan kita menjadi insan-insan yang mampu menikmati kesempatan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua ini terjadi karena Allah kehendak dan izinnya. Bapak bisa sampai di tempat ini, demikian juga Ibu. Tentunya kalau bukan ada campur tangan Allah dan kekuasaan Allah, kayaknya nggak mungkin kita bisa sampai di masjid yang kita cintai ini. Dan pastinya tujuan kita semua datang ke sini untuk ibadah kepada Allah. Dan untuk tambah hebat ibadah kita tambah ilmu kita. Dan tujuan ke sini untuk menuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang kita raih nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara ini, tadi sudah kita mulai dengan pembacaan doa. Tapi juga kita ajak pemirsa yang ada di rumah untuk sama-sama heningkan sejenak kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga siapapun yang terlibat dalam acara ini, para guru kita, para kiai, para ulama dimanapun saja, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ustadz Yusuf Mansur. Hari ini beliau berhalangan hadir. Langsung Ibu. Iya, beliau sedang ada di Surabaya, salah satu kota di Indonesia ini, bersama dengan Syekh Wahbaz Zuhaili. Dan juga kita semua dapat salam dari Syekh Wahbaz Zuhaili. Kita didoakan semoga Allah angkat derajat kita, dan kepada adik-adik kita yang mau melaksanakan UAN atau ujian nasional baik tingkat SD, SMP ataupun SMA, semoga dimudahkan dalam melaksanakan ujian, dan semoga ilmu yang ia tuntut di sekolah masing-masing mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat dia, buat keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Dan insya Allah nanti kita akan dialog dengan beberapa jamaah yang sudah memiliki kisah atau testimoni tentang betapa hebat, dahsyat, ajaibnya sebuah sedekah. Yang pastinya bukan menjadi hal yang asing buat kita. Bahwa memang amalan yang satu ini amat dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan sahabat-sahabat Rasul, salah satu diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adalah orang yang amat sangat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq nanti kami akan jelaskan setelah komersial break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara kami nikmatnya sedekah. Pastinya sambil kita menunggu adzan subuh, nggak salah kita nyalain layar kaca. Ini acara yang manfaat buat kita semua. Dan mungkin pemirsa di rumah bisa melihat di televisi Anda bahwa alhamdulillah jamaah kita banyak yang berdatangan dari beberapa wilayah. Salah satunya dari Purwokerto ya. Ada kalau nggak salah 150 dia bawa jamaah. Ada juga dari SMP 8 Depok yang mungkin sejak tadi malam sudah kumpul ada di sini. Berdoa bersama, mohon agar dimudahkan dalam nanti melaksanakan ujian nasional. Yang pastinya hal ini Pak membuat anak-anak kita, ya nggak semua sih, ada sebagian yang merasa agak ketakutan, agak deg-degan. Karena standar kenilaian yang dipatok oleh pemerintah mungkin buat anak-anak terlalu tinggi.
Tapi sebetulnya nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi. Kalau anak-anak kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha memiliki ilmu, pastinya kalau dia berdoa kepada Allah, usaha sudah, belajar iya, baca-baca iya, tinggal dia kuatin keyakinan kepada Allah, insya Allah semua itu menjadi mudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Pemirsa dan hamba kekasih Allah yang dirahmati Allah, hari ini saya tidak hanya sendiri, ada beberapa jemaah nanti yang kita akan ajak dialog. Salah satunya sudah ada tengah-tengah kita ini, ya mungkin gak asing lagi mukanya, biasa ada di sini juga Ustadz Haji Ahmad Farizi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kalau saya di atas Ustadz di bawah gak enak banget kayaknya nih. Naik sini Ustadz. Iya. Nah, beliau ini salah satu pengajar di pondok pesantren dan beliau ini Al-Hafidh, hafal Al-Quran 30 juz. Kalau kita 1 juz juga kagak kali ya. Nanti kita tanya-tanya sama beliau, Ustaz, bahwa berapa sih ayat-ayat yang Allah turunkan kepada kita semua yang berkenaan dengan sedekah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau berbicara tentang ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah atau infak, itu tidak kurang dari 28 ayat yang berbicara tentang infak. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwasanya perintah untuk beribadah itu kalah banyak dengan perintah untuk selalu bersedekah dan berinfak. Karena memang tujuan daripada beribadah itu adalah perbaikan akhlak. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Kemudian pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ada seorang perempuan yang puasanya tiap hari, salatnya bukan hanya yang wajib, yang sunnah semua dilaksanakan. Kemudian Rasulullah bertanya, bagaimana akhlak perempuan itu? Kemudian sahabat itu menjawab bahwasanya dia tidak pernah menjaga lisan dan tangannya untuk selalu menyakiti tetangganya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu di neraka. Maksudnya apa? Maksudnya ibadah ritual itu harus berdampak positif sehingga melahirkan ibadah sosial. Nah, oleh karena itu Allah banyak menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Kurang lebih tentang infak ada 28. Begitu Ustaz. 28 ayat. Kalau nggak percaya cari di Quran. Bukan cari, lihat ya Al-Quran. Ya Ustadz, mungkin nanti setelah kumandang azan kita akan lanjutkan kembali bicara tentang ayat-ayat tentang sedekah tadi. Menarik sekali ya Pak. Mungkin selama ini kita bukan orang yang menghitung ayat-ayat Al-Quran tentang sedekah itu, tapi hanya sekedar baca. Mungkin nanti untuk menambah pengetahuan kita bahwa memang ketika sekian puluh ayat yang Allah turunkan kepada kita, ada juga berbagai macam asbabun nuzul tentang sedekah. Dan hal itu juga yang akan menarik kepada kita bagaimana kita mau melakukan ibadah sedekah itu. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya ketika Rasulullah tanya siapakah pagi ini yang sudah menjenguk saudaranya, Abu Bakar tunjuk, saya ya Rasul. Siapakah yang pagi ini dia telah melakukan sedekah, saya ya Rasul. Dan bahkan dikenal dari kalangan sahabat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang amat sangat gemar mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya, bahkan mendanai peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Ini yang perlu contoh, dananya bukan buat menghancurkan, tapi memang membela kepentingan agama Islam, yang itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini nanti mungkin bisa juga kita bicarakan karena lagi in juga bicara tentang masalah jihad. Tapi nanti deh belakangan. Kita bicara dulu masalah tentang sedekah. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah kumandang adzan yang berikut ini. Dan insya Allah adzan ini berlaku untuk Jakarta dan sekitarnya. Yang sudah wudhu kita siap-siap, yang belum silakan. Dan juga pemirsa yang di rumah silakan siap-siap berwudhu. Kita sholat berjamaah. Insya Allah kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Alhamdulillah rasanya lega banget kita udah laksanain sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita dan sholat-sholat yang lainnya dan ibadah-ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun Ustadz rasanya mungkin tidak ada di tengah-tengah kita, tapi saya yakin insya Allah Ustadz Yusuf Mansur sedang menyaksikan acara kita. Yang pastinya kita juga yakin hari ini ada nih Ustadz. Ada. Mau tahu? Kita saksikan PT yang berikut ini. Ya, Assalamualaikum pemirsa. Ini Allah nih Masya Allah. Allah cuma nurunin air hitungannya gitu ya. Tapi yang tumbuh coba. Ada pohon rambutan, pohon jengkol, pohon nangka, pohon duren, pohon segala-gala. Nurunin air doang kan, numbuhnya kayak begitu. Kalau bukan Allah, nggak ada yang bisa melakukan. Sebelum kita lanjutin, kita petik rambutan dulu ya. Ikut. Baik, pemirsa. Ini baru kali ini nih saya nih. Ini ngelihat ada rambutan di tampang. Ini namanya Allah yang mau memudahkan nih, ya. Daripada kita manjat, ntar nggak ada nikmatnya sedekah lagi gara-gara gue jatuh, ya kan? Mendingan ngambil yang di net aja deh, biar gue bingung juga gue ambil aja deh nih, ya kan? Baru kali ini net berbuah rambutan. Bisa bukan yang nggak mau naik nih, semutnya gede-gede. Minta ampun deh semutnya nih. Disebutnya ini semut rangrang, ya. Nah ini ya kita lihat nih ya. Coba ya. Ini juga satu gerakan yang harus kita suarakan. Jadi jangan cuma ngaji doangan. Ngaji, makan buah, ngaji, beli buah, bagi buah, makan buah. Jangan cuma itu. Kita juga harus nanam. Setiap umat Islam harus punya manfaat buat sebanyak-banyaknya lagi orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain. Ini kalau nggak ada orang-orang tua yang nanam pohon rambutan, nggak akan ada cerita kita sebagai anak-anaknya bisa makan rambutan. Begitu juga kita. Jangan sangka kita bisa kerja, kita bisa usaha, kita bisa dagang, kita bisa kemudian kaya. Sebagiannya bisa pergi haji lantaran kita punya usaha doang, bukan. Tapi karena ada orang tua kita nanam. Nanam apa? Nanam doa. Ya, nanam ibadah. Gara-gara ibu sama neneknya rajin duha, rajin sholat malam, anaknya jadi kiai. Ada yang begitu. Allah kasih mudah gitu. Lempeng aja kayaknya gitu ya. Lulus kuliah, kerja, taruh, nikah, punya anak kemudian tua atau punya cucu. Apakah karena dia doang? Bukan. Tapi karena Allah ya mengizinkan orang-orang tuanya menanam kebaikan. Wabadu ada dua pesan moralnya. Pertama, kita mesti banyak-banyak menanam. Menanam apa? Menanam ibadah. Menanam amal-amal soleh. Yang kapan kita petiknya? Nanti ketika emang dia berbuah kita petik. Atau pada saatnya kita petik. Nah yang kedua, pesan moral lainnya adalah ini zaman nih semakin panas ya. Rumah-rumah kontrakan di mana-mana muncul. Ngegusur-gusurin pohon-pohon rambutan. Pohon-pohon mangga, pohon-pohon dongdong, pohon-pohon alpukat. Habis tuh pohon-pohon dijadiin bangunan. Ada yang jadi perumahan, ada yang jadi lapangan golf. Ada yang jadi mall, ada yang jadi gedung ini, gedung itu. Tapi insya Allah masih ada sisa tanah yang Allah berikan kepada kita, penduduk bumi nih. Jadi sebisa mungkin saudara-saudara semua, apalagi jemaah nikmat sedekah, harus nanam. Niatin pohon yang kita tanam buat sedekah. Siapa aja nanti begitu dia tumbuh ada buahnya, silahkan ambil buahnya, bagiin kalau emang itu maslahat.
Atau sengaja kita beli tanah kosong kita jadiin kebun. Ya, pohon matoa kayak kita tanam. Pohon apa gitu, pohon buah-buahan kita tanam. Nanti hasil dari buah-buahan itu zakatnya biar kita bisa memberdayakan umat-umat Islam yang masih pada miskin, yang masih pada susah. Gitu ya pesannya ya. Insyaallah deh. Kita lanjutkan lagi, kita balik ke masjid An-Nida, kita lanjutkan lagi ngaji kita pada pagi hari ini. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki untuk bisa nyari bibit-bibit buah, bibit-bibit sayuran, bibit-bibit tanaman, supaya kita bisa meninggalkan dunia ini dengan warisan pohon. Insya Allah kita bikin hijau lagi nih bumi kita, ya, ya. Alhamdulillah, udah hilang kangen kita ya. Kita lihat Ustadz ada di kebun, ya kan? Dia naik, kirain naik pohon, naik tangga, nggak tahu ya. Alhamdulillah Ustadz. Kada apa lain kali bagi-bagi deh buat kita rambutannya tuh. Jangan cuma sepongge doang tuh. Bawa nih bagi nih kita semua. Insya Allah. Pemirsa dirahmati Allah. Ustadz juga nanti akan kita coba hubungi. Kita akan interaktif dengan beliau insya Allah. Kalau seandainya line telepon ini nyambung sama beliau, nanti beliau pun hadir tengah-tengah kita dengan suaranya beliau. Insya Allah jamaah yang datang dari jauh-jauh yang memang ingin langsung ketemu dengan beliau, ya bisa lepas rindu dan kangennya dengan dengar suaranya aja. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah. Baik Ustadz, kita lihat tadi itu bahwa benar Ustadz bilang hanya dengan air yang sama di atas muka bumi ini tumbuh berbagai macam jenis. Padahal airnya sama itu Ustadz. Itu dahsyat banget itu. Ada satu ayat ya yang bicara seperti itu kalau nggak salah Ustadz ya. Iya. Ada sebuah ayat yang sebelumnya itu adalah berisikan tentang perintah untuk menyembah Allah. Nah kemudian Allah menyebutkan jati dirinya bahwasanya apapun yang Allah ciptakan itu adalah atas kuasa Allah. Dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Terjemahin jangan. Nggak usah deh, cari aja di rumah. Inti ayat ini adalah begini. Jadi ketika Allah memperkenalkan jati dirinya, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah semata-mata karenanya saja. Kita tidak boleh menyekutukannya. Kenapa? Karena apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah untuk kita. Tidak ada siapa seorang Tuhan pun ya yang dapat menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyekutukannya. Kenapa? Karena kalau menyekutukan Allah ini di dalam Al-Quran adalah dosa yang paling besar. Sama dengan dosa syirik. Padahal syirik di dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Bahkan kalau kita melakukan kemusyrikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu tadi kata Ustaz Yusuf Mansur, ya, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari apapun kita dapat mengambil pelajaran. Bahkan Allah memerintahkan bukan hanya melihat dunia ini, tapi di dalam diri kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kalau bapak ini punya hidung ngadepnya ke atas bolongnya itu. Kalau musim hujan harus beli payung yang banyak. Nah, tapi Allah ciptakan itu ke bawah. Kemudian kenapa mata kita dua kemudian punya alis?
itu kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memikirkan itu. Sehingga apa? Sehingga kita nanti menemukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, fa innaka lan taqdir qadrah." Pikirkan oleh kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciptaan Allah saja. Jangan sekali-kali kalian memikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena kalian tidak akan pernah sanggup memikirkan zat Allah. Iya, baik Ustadz. Ini rasa-rasanya Ustadz Yusuf Mansur sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Yusuf Mansur apa siapa nih? Ustadz Albar. Waduh. Ini ya. Ustadz, nih jemaah kangen banget sama Ustadz. Ustadz lagi di mana nih Ustadz ngomong-ngomong? Bahasanya salah. Ah. Bahasanya bukan ada halangan. Hmm. Saya lagi berjuang atas izin dan ridhonya Allah. Saya ketemu dengan Syekh Wahbah Zuhaili kan. Masya Allah. Seorang grand syekh, seorang ulama besar, ulama sepuh yang masih hidup, yang disebut-sebut sebagai Imam Syafi'inya abad ini. Ya, penulis kitab-kitab fikih yang dipakai di seluruh pesantren di seluruh tanah air. Subhanallah. Nah, saya ini lagi berjuang untuk menghadirkan beliau agar besok Rebo itu bisa ada di TPI bersama kita. Alhamdulillah. Jadi bahasanya saya koreksi nih, bukan ada halangan. Ini kita lagi berjuang. Kita geser satu hari saya tidak hadir. Ya, tapi untuk besok mudah-mudahan Allah merahmati Syekh Wahbah Zuhaili, Amin. panjang umur, dan Amin. saya bersama teman-teman merayu beliau agar beliau benar-benar berkenan hadir dan mendoakan seluruh jamaah di seluruh tanah air agar mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Amin. Allah bukakan rezekinya, Amin. membayarkan hutang-hutangnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah pergikan haji buat yang belum berhaji, Allah berikan anak keturunan yang belum beranak keturunan, ya Allah muliakan yang hina, Allah alimkan yang zalim, Amin. alim yang jahil, Allah salehkan yang zalim, dan ada perubahan. Nanti beliau besok akan hadir mendoakan kita, dan insya Allah juga beliau akan memberikan satu wejangan fatwa tentang sodako. Nah, selama ini kan mungkin menjadi kegelisahan di kalangan masyarakat. Itu kan Ustadz Yusuf Mansur aja tuh, bisa-bisanya Ustadz Yusuf tuh bawa sedekah ntar diganti, tersedekah begini begitu, boleh enggak secara niat, boleh enggak begini. Nah, besok yang menjawab adalah seorang guru besar yang tidak diragukan lagi kealimannya, fatwanya. Nah, besok kita mintakan fatwa tentang sodako di layar kaca kita nih di TPI. Oh, Itu, subhanallah. Abang. Apa berita sekarang hari ini? Katanya hadir itu ya? Hadir dari rombongan Pekalongan, ya? Iya, Purwokerto Ustadz. Purwokerto. Purwokerto, ada juga dari SMP 8, ada juga dari SMK. Tuh ada satu. Minta doanya Ustadz. SMP 8 Depok ya? SMP 8 Depok. Iya, terus ada sekolah informatika ya. Oh. Iya betul itu. Semua yang dari Pekalongan, ahlan wa sahlan semuanya, khusus yang dari Pekalongan silakan lanjut ke pesantren. Ya, Purwokerto Ustadz. Ustadz. Purwokerto ya. Purwokerto. Purwokerto. Iya. Ya silakan lanjut ke Darul Quran, sholat duha di sana. Nanti saya pagi ini pulang langsung ke pesantren, insyaallah. Mudah-mudahan. Amin. Ustaz Alban yang dirahmati Allah. Iya Ustadz. Di sana juga ada hamba-hamba Allah yang siap bersaksi tentang keajaiban-keajaiban sedekah. Kalau saya tidak salah ada di sana itu Mas Dani atau Mas siapa gitu. Iya. Yang konon kabarnya sudah mau bunuh diri di rel kereta. Oh. Sudah mau bunuh diri di rel kereta. Tapi kemudian Allah berikan pertolongan, nggak jadi bunuh diri. Oh. Mudah-mudahan sudah hadir di situ tuh. Sudah ada Ustadz. Hah? Sudah ada. Oh sudah ada ya sudah. Udah ini belum? Udah. Belum. Hah? Belum Ustadz. Nanti setelah ini kita coba tanya Ustadz Dani pengalaman testimoni tentang sedekah yang tadi Ustadz bilang mau bunuh diri kagak jadi. Iya. Nah, itu bagus tuh ceritanya. Itu kan jadi kayak mungkin payakon itu kan. Iya.
begitu mau bunuh diri nggak jatuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, sahabat dan semua yang hadir di Masjid An-Nida TPI dan semua yang melihat tayangan ini lewat baca masing-masing, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru kita Syekh Wahbah Zuhaili. Yang belum mengenal nama ini, maka hari ini Allah memperkenalkan lewat lisan saya. Amin. Dan besok lewat layar kaca di TPI, mudah-mudahan segala keberkahan beliau menghasilkan alim ulama di tanah air. Mudah-mudahan ini mengalir pahalanya kepada yang menghadiahkan Fatihah buat beliau. Amin. Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Al-Fatihah adalah bagaimana yang baca. Kita doakan beliau dengan Al-Fatihah, atau besok tidak ada halangan bisa hadir di TPI. Sehingga Amin. TPI menjadi bridge, menjadi jembatan Amin. umat Islam di Indonesia berhubungan dengan ulama-ulama internasional, insyaallah. Amin. 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 Ala hadin ya. Ala kulli niyatin salihah. Wa la hadratu habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah yang berikut khusus untuk semua pelajar di seluruh tanah air yang sedang siap-siap mau ikut ujian nasional. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Sehingga pada saat ujian nanti diberikan kesehatan, diterangkan pikirannya, dimantapkan hatinya, dan kemudian diberhasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus dengan nilai yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekedar informasi saudara, Yes. Syekh Wahbah Zuhaili ini berasal dari negeri Syam. Negeri Syam ini ada hadisnya tuh dari Rasulullah. Apa hadisnya ini? إذا فسد أهل الأرض فعليكم فإن فيه الأمن. Nah, jika terjadi kemudian kerusakan di seluruh muka bumi, pergilah kalian ke Syam, karena di Syam itulah negeri yang paling aman. Begitulah Rasulullah bersabda. Ya, negeri Syam ini terdiri dari beberapa negeri. Tapi ibu kotanya Damaskus ya, atau Suriah. Nah, saya Wahbah ini berasal dari Suriah sana, atau dari Syria ya, Syria sana. Mudah-mudahan lah. Dan pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Dan insya Allah Rasulullah pernah berdoa, ya Allah berkahilah kami, berkahilah kami semua di negeri Syam dan di Yaman. Dan di negeri itu pula lah Rasulullah ketemu dengan Rahib Buhaira, di mana pendeta itu yang kemudian mengenali Rasulullah sebagai anak yang akan tumbuh menjadi nabi. Subhanallah tuh ya. Kita akan berjumpa dengan salah satu Grand Sheikh. Ya, kita punya Grand Sheikh tuh tidak banyak. Beberapa di antaranya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Yang baru saja meninggal adalah Grand Sheikh dari Al-Azhar Kairo yang namanya Syekh Said Tantawi. Baik, kita bacakan suatu Fatihah buat Syekh Said Tantawi dan seluruh ulama-ulama di tanah air yang sudah berpulang maupun yang masih ada. Dan Allah berikan keberkahan buat semua yang mendoakannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbifir lana wa liwalidina amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan yang mendoakan di sini semua, Amin. Kau kabulkan doanya dan kembali lagi doanya kepada yang mendoakan. Amin. Doakan saya dan rombongan mudah-mudahan kembali ke Jakarta selamat. Amin. Dan besok bisa bersama-sama di TPI bersama guru kita Syekh Wahbah Zuhaili. Baik. Terima kasih Ustaz Alba, terima kasih buat semua. Salam buat keluarga masing-masing. Bila liqa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita sudah interaktif dengan Ustaz Yusuf Mansur. Sebagaimana beliau sebutkan alasannya kenapa tidak hadir di tempat ini, beliau sedang berjuang di tempat lain. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah kita lihat, dengarkan informasi yang berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tadi ada satu kalimat yang menarik disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur kepada kita semua, bahwa memang sudah hadir tengah-tengah kita yang akan memberikan testimoni bagaimana dia dulu sedang putus asanya atau gimana, beliau yang lebih tahu, nanti kita tanya, mau bunuh diri. Tapi sebelum beliau ada juga yang akan memberikan sebuah testimoni dan sudah hadir juga tengah-tengah kita, yakni namanya Bapak Hari. Mungkin saya menuju ke depan, biar enak dialognya gitu ya. Misi Pak. Iya. Enak banget dikasih jalan. Ini kalau kita tawaf begini enak banget Ibu. Assalamualaikum. Naik Pak Haji. Iya. Oh, ada. Sini saya bantu. Iya, maklum masih muda. Ya. Ini Mas Hari ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini jenggot kayak saingan sama kita ini ya. Mas Hari, punya nggak punya pengalaman atau menarik tentang sedekah ini? Bisa diceritain sama kita semua. Pengalaman ini baru saat ini. Januari kemarin, dari awal ya Ustaz, mungkin awal ya. Januari kemarin saya dengan Ustaz Yusuf Mansur, kebetulan pada saat itu Ustaz Yusuf Mansur memberi tausiah di Istiqlal, di Majelis Manajemen Kolbu dengan Agim. Kebetulan saya sendiri ajudan Agim, jadi sudah dekat dengan Ustaz Yusuf. Pada saat itu Ustaz Yusuf menawarkan ke jamaah, siapa yang ingin sedekah, infak atau sifatnya wakaf. Jamaah banyak yang ke depan itu. Tapi saya belum, karena saya ngurusin yang mau wakaf, jadi saya belum sempat ke depan. Kemudian terakhir saya ke depan aja, berdiri. Ditanya sama Ustaz, Pak Hari mau ngapain? Mau sedekah Ustaz. Sedekah apa? Motor saya 1. Terus dia bilang, harganya berapa? Pelan-pelan. Kalau saya jual cuma 1,5 juta Ustaz. Saya jual ke Allah aja lah, saya bilang gitu. Agak terharu nih. Jadi Januari kalau saya jual ke umum cuma dihargai 1,5 juta. Kemudian Ustaz bilang jual aja ke Allah. Insya Allah lebih besar lagi hasilnya. Kemudian saya kasih ke Ustaz kunci, saya berdiri aja. Agak deg-degan. Jadi sama saya juga yang dengar deg-degan juga ini. Kemudian 1 bulan saya tunggu, 2 bulan, 3 bulan, Maret sekarang ini ada jawaban. Insya Allah, semoga tidak ujub ya Ustaz ya. April umroh. April kapan Pak? Akhirnya bulan depan ini. Jadi April bulan ini insya Allah dari kantor memanggil saya dengan surat keputusan segala macam, tanpa dana apapun, tanpa biaya apapun, saya harus berangkat. Alhamdulillah. Jadi 1,5 juta saya hitung-hitung mungkin 15 juta. Langsung cash. Tanpa sedikit pun keluar biaya saya. Itu pengalaman untuk bulan April ini. Jadi agak terharu sedikit. Jadi mungkin itulah pengalaman yang saya alami untuk saat ini. Terima kasih gitu. Subhanallah. Sedekah motor harga 1,5 juta. Ini enggak pelan-pelan lagi ya, disebutin enggak masalah harganya ya. Langsung Allah kasih jawabannya bulan April nanti Pak Hari insya Allah berangkat umroh tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Subhanallah, betul Pak Hari ya? Alhamdulillah betul. Itulah Allah, jawabannya itu selalu dan balasannya itu pasti. Apa yang Allah katakan insya Allah itu menjadi kenyataan buat kita. Pak Hari terima kasih udah mau datang ke tempat ini.
Nanti kalau sudah sampai di sana umrah, jangan lupa doakan kita semua nikmatnya sedekah. Mudah-mudahan kita rame-rame nih rombongan pergi ke Mekah, ke Madinah, kita umrah, amin. Tapi jangan semua, nanti Selasa Rabu sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya, silakan Farid, terima kasih. Ya, baik, di tengah-tengah kita juga ada dari SMP 8. Mereka juga punya pengalaman menarik, Ibu, Bapak. Ternyata mereka setiap hari itu melakukan infak dan sholako bagi siswa-siswi yang ada di sekolah itu. Kita tanya saja langsung. Assalamualaikum Pak. Iya, ini yang mau ngomong yang mana nih? Oh yang ini, oh siswa. Sini Bang. Iya, wis. Ganteng banget dah ya. Kelas berapa Bang? Kelas 94. Kelas? 9. 94. Bu, ini berapa tahun gak naik nih anak? 94. Maksudnya 9. 4. 9 itu kelas berapa ya? Kelas 9, kelasnya kelas 4. Kelas 9. Kelas 3. Ini itu yang saya maksud, saya bingung. Kelas 9. Kelas 3, sinian. Ya. Kelas 3, 34 gitu ya. Emang ada berapa kelas 3? Ada 9 kelas. 9 kelas, Pak, Bu, bayangin. Kelas 3 segede tingginya. Sama saya nggak jauh beda. Ini SMA segede gini nanti nih. Siapa namanya? Indra. Wah, sama kayak saya nih, R-nya Cadel Indra. Sama saya juga nih. Ternyata ada temannya juga, alhamdulillah. Indra, punya pengalaman apa tuh? Bener nggak emang setiap hari di sekolah itu selalu infak? Ya, alhamdulillah di sekolah kami telah berlaku program infak harian yang dimulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Jumlahnya berapa tuh kalau boleh tahu? Jumlah siswanya. Jumlah infaknya, jumlah siswa. jumlah sini, jumlah infaknya berapa? Seikhlasnya. Oh, seikhlasnya. Kalau Indra ngasihnya berapa biasanya? Rp1.000. Oh, alhamdulillah, 1.000. Bu, 1.000 mah buat anak sekolah udah gede banget. Dikasih ongkos cuma 1.500. Ya. 1.000. Terus program lainnya sholat duha. Sholat duha itu sebelum masuk kelas atau ada jam istirahat sholat duha? Waktu istirahat. Jam berapa tuh? Jam 9.30. Udah berapa tahun tuh program itu jalan? 3 tahun. 3 tahun. Terus yang Indra rasakan dari program itu mulai dari infak, sholat duha, ada nggak suatu hasil yang beda gitu? Alhamdulillah banyak kemudahan yang saya alamin. Apa misalnya ini banyak banget kata kemudahannya nih, satu deh, misalnya apa? Saya mudah dalam menuntut ilmu, saya lebih paham, cepat memahami. Wah, berarti cerdas nih, patonah nih anak, ya enggak? Dari sedekah tadi, betul. Terus gimana lagi? Saya di dalam kehidupan sehari-hari ada saja kemudahan. Dalam kita mau misalnya hajat sesuatu, alhamdulillah Allah langsung memberikan kemudahan pada saya. Hajatnya apa waktu itu? Alhamdulillah hajatnya saya waktu itu dulu pas kelas 6 SD. Lama-lama jauh nih saya jadi capek. Begini tangan saya. Sinian, ya gimana dulu? Dulu waktu saya kelas 6 SD, alhamdulillah saya ingin masuk SMP 8 dan alhamdulillah. Kelas 6 SD, berarti sedekah sholat duha dimulai kelas 6, bukan di SMP 8? Oh, yang di SMP-nya itu saya hajatnya ingin masuk kelas unggulan dan alhamdulillah saya masuk kelas unggulan di kelas 82. Subhanallah. Kelas unggulan apa sih? Ya kelas unggulan, Kak. Ya iya, kita kan belum tahu, kita nggak pernah masuk unggulan ya. Kita tanya unggulan itu apaan? Maksudnya apa, semua satu kelas itu siswanya ranking semua atau gimana? Siswa pilihan yang berprestasi yang ada ranking 1 sampai 5 dan NEM-nya itu rata-rata KKM-nya harus di atas kelas yang lainnya. Oh, udahan. Saya pikir masih mau ngomong lagi. Melet-melet lidahnya dia, kirain masih mau ngomong. Subhanallah. Jadi ada satu perubahan yang lebih baik ya dengan sedekah yang dilakukan setiap saat dan juga sholat duha. Terima kasih Indra ya. Salam buat teman-teman semua di sekolah. Mudah-mudahan ya semua nih kita, anak-anak kita, Bapak Ibu masuk sekolah unggulan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa dirahmati Allah. Saya kayaknya harus ke depan lagi. Ya, ke depan saya ya. Iya, ke depan lagi. Nemenin Ustadz, kasihan dari tadi sendirian dia di sini ya. Iya, Ustadz tenang. Udah duduk ya.
Enak sih itu udah duduk, kita belum. Ya baik Ustaz, tadi ada 2 testimoni yang luar biasa sekali. Yang pertama bahwa apa yang telah dia lakukan ikhlas gitu kan. Lalu Allah jawab langsung gak pakai tahunan. Bulan April insya Allah berangkat umrah. Kita kayaknya dari bulan-bulan dulu kita minta sama Allah. Belum juga berangkat, salah satunya mungkin ada sesuatu yang salah ya. Dan juga adik kita tadi Mas Indra ini luar biasa. Segala kemudahan, segala hajat dia Allah mudahin. Tadi saya terharu juga mendengar Bapak siapa tadi? Bapak Hari. Sebab mirip dengan apa yang terjadi kepada saya. Jadi memang Bapak tadi umroh gratis ya Pak? Berarti kosasih. Berarti kita ini ya ongkosnya dikasih kan? Berarti kita keluarga besar haji kosasih Pak. Itu pernah terjadi pada saya. Saya pernah memberikan uang, waktu itu saya mau pulang ke Bandung. Kebetulan saya sekarang jadi gelarnya MA, menantu ajengan Pak. Jadi rumah saya di Pasar Minggu, saya mau pulang waktu lebaran ke Bandung. Uang saya pas-pasan cuma ada 750.000. Saya kasih kedua orang tua saya. Tidak lama dari sana, saya dapat haji 2 Pak. Itu langsung Allah yang balas. Sebab saya yakin pada firman Allah ini kita lihat dalam perspektif Al-Quran gitu ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah, Allah ganti. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadis, mana qosomalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak ada harta yang berkurang kalau kita gunakan untuk sedekah. Bahkan kata Rasulullah, bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bahkan bertambah dan bertambah. Makanya tadi kalau kata ada itu dia sedang berlatih infak sedekah. Memang harus latihan, kalau pengen jadi orang kaya harus latihan. Mau apapun harus latihan kan? Mau bisa nyanyi, latihan nyanyi. Betul. Mau bisa nari, latihan nari. Mau bisa renang, latihan renang. Tapi jangan teori melulu. Mau latihan renang, teori melulu. Nih gaya kupu-kupu. Ini gaya batu. dada. Ada gaya batu. Pas praktek semua, gaya kupu-kupu, gaya dada, gaya bebas. Akhirnya jadi gaya batu. Kalau gitu gaya batu nyemplung apa kan? itu? Gaya batu apa? Nyemplung kan naik lagi. Oh gitu. Itu bukan gaya batu, gaya tenggelam namanya. Ya, bagus sekali. Tadi dibiasakan terus memang. Jadi kata Ustadz Albar tadi ketika bertanya berapa biasanya setiap hari berinfak? 1.000. 1.000 itu bagi Allah besar, bagi kita kecil. Tapi belum tentu bagi orang lain juga. Sebab apa? Tidak mungkin punya nilai 1 juta kalau nggak ada 1.000. Ada tukang minta-minta, uangnya sudah 900.000, 99. Berapa tuh? 999. Wah ini Ustadz salah ngitung. Malum kagak bisa megang 1 juta. 900.000, 1.009. Salah. Ustadz memang jarang hitung duit. Ustadz nggak biasa megang duit. Ngantongin duit. Ya pokoknya sekian lah, 1 juta kurang seceng. Iya. Nggak akan jadi 1 juta kalau nggak ada 1.000. Begitu dapat 1.000 disodakohin sama orang yang butuh 1.000. Wah itu doanya. Begitu senang doanya mustajab. Amin. Makanya kata Nabi, aktsiru min du'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Perbanyaklah minta doa yang baik-baik dari siapa? Dari siapa saja. Bahkan kalau bisa kita memberikan infak. Baik Ustadz, iya kalau tadi Ustadz bilang ada kosasi yang kos dikasih, ada juga mungkin di sini Haji Mansur, halaman digusur. Insyaallah kita akan kembali lagi setelah informasi yang berikut ini, silakan. Alhamdulillah, memang demikian apa yang Allah katakan dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, segala sesuatu yang kita lakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Bahkan ila sab'mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan berlipat-lipat gandanya. Pastinya kita nggak tahu bagaimana Allah memberikan itu, itulah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi
Sebelum Mas Hari, saya katakan bahwa Ustadz bilang tengah-tengah kita ada Mas Dhani. Pasti kita ingin tahu, ini agak serem ceritanya nih. Mau bunuh diri di rel kereta, nggak jadi. Pasti kita pengen tahu bagaimana ceritanya ini. Saya akan menuju ke beliau ada tengah-tengah kita. Nanti kita tanya-tanya bagaimana bisa terjadi. Hal apa yang menyebabkan beliau ini ada nekat pengen mengakhiri kehidupannya dia. Mas Dhani, ya silakan Mas Dhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Mas Dhani, orang ganteng begini mau bunuh diri, sayang banget. Assalamualaikum Mas Dhani. Sehat Mas Dhani ya? Luar biasa. Mas Dhani bisa gak cerita ke kita semua nih? Dari awal deh. Iya, dari awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau berbagi cerita aja apa yang pernah saya alamin beberapa bulan yang lalu. Kisah itu berawal dari pekerjaan saya atau usaha saya yang hancur. Dan sampai saya tidak punya apa-apa. Waktu itu saya keluar jalan, terus saya lihat PCD dari Ustadz, judulnya The Miracle. Dan saya bawa itu ke rumah untuk saya pelajari. Sampai timbul dalam benak saya dan sepakat sama istri, termasuk anak yang waktu itu umur 6 tahun, bahwa saya mau mensedekahkan seisi rumah saya. Semua yang ada di rumah saya mau saya sedekahkan. Jadi waktu itu yang tersisa cuma tempat tidur aja. Semuanya pokoknya alhamdulillah saya dapat bimbingan dari PPPA termasuk dari Ustadz sendiri untuk menjalankan riadoh. Dan alhamdulillah waktu itu yang saya dapatkan malam-malam saya pulang jalan, pas saya nyampe rumah, istri saya tidak ada di rumah, termasuk anak saya Ustadz. Saya bilang, ini istri saya kemana? Termasuk anak saya. Ternyata saya dapat SMS dari istri saya, ya sedekah kita nggak ada apa-apanya. Istri saya bilang gitu, Bunda hari ini tidur di mama, tidur di rumah aja. Waktu itu timbul niat buruk saya. Saya berpikir kalau memang kayak gitu udahlah. Saya mati aja, saya pulang gak ada apa-apa, termasuk istri saya. Anak saya tidak ada, saya mau pulang kemana? Akhirnya timbul waktu itu saya untuk bunuh diri dan itu kisah nyata Pak. Itu benar-benar kisah nyata demi Allah. Sampai saya masuk kamar, ke rumah, saya ganti baju, pakai putih-putih semua, saya rencanakan pas jam 4.30, kereta pertama dari arah Bogor ke Jakarta. Saya mau ikut ke Jakarta. Entah dalam keadaan hidup atau mati nggak tahu. Yang jelas saya mau ikut ke Jakarta. Intinya saya udah frustasi. Tapi saya niat dalam hati saya, kalau memang saya besok harus mati, saya mau coba sekali lagi buka waktu itu, subhanallah, suratul waqiah. Saya baca dan sholat malam saya laksanakan sampai menjelang subuh. Dan saya bilang, saya mau mencoba sholat subuh dulu berjamaah sebelum saya meninggal. Atau sebelum saya bunuh diri. Tapi subhanallah, pagi-paginya Allah datangkan apa yang selama ini saya lakukan dengan istri saya kemarin. Tiba-tiba dari PPPA datang, dia mengantarkan paket Ustadz. Waktu itu sertifikat dan bimbingan yang lainnya. Dari situ istri saya nanya, ya gak jadi bunuh dirinya. Saya ketawa. Karena mungkin hari itu saya membuktikan, Allah kasih tahu ke saya dan Allah benar-benar buktikan janji Allah itu tidak salah. Kalau kita benar-benar niat ingin berubah, Allah pasti kasih. Cuma Allah pasti uji dulu kita kuat gak untuk diuji. Kalau memang kita kuat, Allah datangkan apa yang kita impikan. Dan subhanallah, setelah dari kejadian itu, setelah dari niat buruk saya untuk bunuh diri, nggak jadi. Sekarang subhanallah, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan pekerjaan yang baru, fasilitas yang baru, perusahaan yang memperkerjakan saya, benar-benar mempercayakan saya
Saya mengelola sebuah tempat olahraga Ustadz. Dan itu sesuai dengan keahlian saya. Sekarang saya jadi seorang pengajar di sebuah gor badminton. Dan alhamdulillah dengan gaji yang jauh lebih baik dari yang kemarin Ustadz. Itu. Jadi saya tekankan, ya Allah, terima kasih hari ini Allah telah buktikan kekuatan suratul Waqiah buat saya. Mas Dani, tadi ngomong-ngomong bunuh dirinya itu di stasiun mana emang? Ya biar kita tahu nih kan kalau datang, oh ini nih Mas Dani nggak jadi di sini. Di mana? Masih di wilayah Bogor Ustaz. Masih di wilayah Bogor ya? Iya, masih di wilayah Bogor. Itu perasaan gimana tuh waktu ingin mengakhiri hidup tiba-tiba nggak jadi? Lucu aja Ustaz. Kalau lucu ketawa dulu deh. Lucu gimana tuh? Karena waktu itu saya udah bulat untuk bunuh diri, tapi ternyata saya coba sekali lagi. Ya Allah, saya pengen coba sekali lagi buka suratul Waqiah yang Ustadz Mansur sarankan ke saya. Dan sholat malam waktu itu. Ternyata saya malah disuruh ke masjid kan. Jadi sempat juga gitu ya, sadar mau buka surat Al-Waqiah dulu. Baca dulu Ustadz. Baca dulu. Sebelum saya mati saya pengen baca dulu suratul Waqiah. Subhanallah. Seandainya semua orang yang putus asa buka Al-Waqiah nggak jadi kali ya kita dengar berita kayak gitu. Subhanallah. Mas Dani, terima kasih udah mau berbagi cerita kepada kita. Silakan. Iya, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat menyentuh hati kisah dari Mas Dani. Tapi ada juga yang mau bertanya atau berbagi cerita dari jemaah Purwokerto, Ibu ya. Baik Ibu, iya. Silakan. Dengan Ibu siapa? Alamat di mana? Nomor baju, nomor sepatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Tarmini dari Majelis Taklim Khairun Nisa Purwokerto, Banyumas. Saya mempunyai kisah. Mungkin ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Pada suatu hari saya beserta suami saya berniat untuk sedekah dengan membawa keluarga, saudara-saudara dan jamaah musola yang berada di sekitar saya. Ini untuk wisata rohani dan sudah dilaksanakan. Sekarang saya lebih percaya, yakin bahwa apa yang selama ini saya dengar yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur tentang nikmatnya sedekah. Sekembalinya dari wisata rohani, saya beraktivitas rutin sampai Purwokerto dini hari, pagi hari saya buka toko. Ternyata pegawai saya tidak ada yang datang, mungkin capek. Datanglah seorang untuk berbelanja di tempat saya. Dan dia bilang, Bu, saya ini belanja bayar kontan, tapi untuk selanjutnya saya diadakan barang dan bayarnya 2 minggu sekali. Soalnya saya jauh, Bu, Jakarta. Insya Allah saya sanggup, saya bilang begitu. Ternyata apa yang saya rasakan bahwa seseorang itu dibawa oleh Allah seolah untuk mengembalikan dan melipat gandakan uang yang saya sedekahkan. Subhanallah walhamdulillah. Ini tidak pakai lama Ustadz. Langsung kontan pulang dari ini wisata. Tanggal 1 31 berangkat, tanggal 2 pembeli itu datang. Demikianlah kisah saya. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi insan yang suka bersedekah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz. Ya mungkin banyak saya yakin di sini yang juga punya satu pengalaman menarik seperti yang tadi sudah memberikan testimoni kepada kita. Jadi memang
Nggak ada habisnya kalau kita bicara sedekah, selalu banyak manfaat. Seperti yang tadi kita lihat satu VT dari Ustadz bahwa satu air itu menghasilkan berbagai macam jenis buah. Sedekah mungkin demikian juga. Bukan hanya mungkin, pasti demikian. Sedekah kita lakukan akan menghasilkan banyak jenisnya itu Ustadz. Betul Ustadz ya? Betul, betul. Tadi menarik apa yang diceritakan oleh Mas Dani. Untung Mas Daninya nggak jadi bunuh diri. Jadi nanti saya ajak tanding bulu tangkis. Saya tadi berpikir begini, Mas Dani bunuh diri begitu dilindas kereta nggak mempan gitu. Saya pengen minta ilmunya tuh. Sebab pesantren di saya itu sekelilingnya, wah Allah, ya dulunya maklumlah bekas daerah-daerah PKI gitu ya. Nah musuh benar itu, makanya tadi kalau misalnya benar dilindas nggak mempan, saya pengen belajar tuh ilmunya. Saya kirain 3 hari di Banten, ngapain jual daun. Ini yang jadi gejala umum dan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini. Saya akan menyoroti tentang bunuh diri tadi. Banyak sekali kejadian bunuh diri, entah yang dilakukan oleh nenek-nenek, bahkan sekarang ada anak SD yang ingin bunuh diri. Padahal dia rajin ibadah. Bagaimana ketika dia bunuh diri dan mati? Posisinya nanti di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang yang bunuh diri itu sama dengan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu perbuatan orang-orang kafir. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa, yang dalam kesulitan, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untungnya Mas Dani nggak jadi mati. Kalau mati ya Allah kita nggak bisa bulu tangkis. Masih ada harapan masuk surga. Ya kalau sudah bunuh diri mati, jangan harap masuk surga. Itu Ustaz Tawar. Ya baik, nah, kita jadi bengong ya tim. Pemirsa dirahmati Allah, Anda juga bisa interaktif dengan kami di sini di line telepon 021-877-97000 atau di 021-877-98000. Insya Allah setelah informasi yang akan lewat berikut ini, kita akan kembali lagi tetap di nikmatnya sedekah. Sudah ada penelpon? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Dewi, Pak Ustadz dari Jakarta. Oh iya, silakan Ibu Dewi. Ada mau cerita atau ada yang mau ditanyain? Pak Ustadz, saya punya pengalaman ya. Oh iya. Waktu itu anak saya pernah masuk rumah sakit. Ibu Dewi maaf, suaranya bisa agak kencang sedikit. Di kita kurang begitu jelas dengar di dalam sini. Pak Ustadz, waktu itu anak saya pernah masuk rumah sakit ya. Terus saya mempunyai hutang yang banyak sekali. Sampai rumah saya habis. Terus saya dengar Ustadz Yusuf Mansur menganjurkan membaca surat Al-Waqiah. Setiap malam saya membaca itu Pak Ustadz. Setiap malam. Ternyata Allah mengabulkan doa saya. Utang saya lunas semua. Alhamdulillah. Terus Allah membalas lebih dari itu. Allah kembalikan semua rumah yang telah saya jual. Allah menghadiahkan saya bertubi-tubi hadiah, rezeki yang melimpah. Saya merasakan. Ibu Dewi, manfaat dari surat Al-Waqiah itu benar-benar dahsyatnya. Allah kembalikan semua atas saya, melebihi daripada yang saya sudah keluarkan semua. Allah kembali hadiahin bertubi-tubi hadiah itu. Rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir sehingga saya nggak punya utang lagi. Anak saya sehat, semua anak-anak saya tidak pernah sakit, jarang sakit sekarang. Rumah tangga saya senang, bahagia.
andaikan sakit juga sakit yang mudah gitu ya Allah, yang hanya obat warung aja bisa sembuh. Ibu Dewi, kalau boleh tahu jumlah utang waktu itu berapa, Bu Dewi? Waktu itu jumlah utangnya ya sekitar di atas 50 nih. 50 juta? Iya. Yang sudah dijual habis semua tuh, rumah Udah juga habis dijual? Semua, biar buat kesana kemari. Terus dengan baca soal waqiah dan sedekah itu, Iya. kembali lagi semuanya itu, Iya, Bu? Allah kembalikan lagi. Lebih baik dari yang dulu? Lebih baik banget, ya Allah, lebih Subhanallah. banyak. Saya juga, ya Allah, ya Rabbi, saya benar manfaat. Suatu waqiah itu saya udah rasakan. Subhanallah. Ada lagi, Ibu? Ya, saya sekarang merasakan anak-anak saya jarang sakit. Saya baca itu terus. Kehidupan kami juga lebih baik, walaupun kami tidak kaya-kaya banget ya. Iya, Tapi kami bersyukur, saya tidak mengharapkan kekayaan, tapi saya pengen rumah tangga saya lebih religius. Amin. Anak-anak saya pada anak jadi anak soleh itu udah lebih daripada suatu kemewahan buat saya. Iya. Saya tidak mengharap seperti yang orang-orang yang pada inginkan itu. Saya tidak kekurangan aja, saya itu udah suatu kemewahan buat saya. Amin, amin. Baik, Ibu Dewi. Itu saja, Pak Ustadz. Makasih, Iya. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Subhanallah. Ya, ternyata memang surah Al-Waqiah banyak sekali manfaatnya. Orang yang bunuh diri nggak jadi dengan surah Al-Waqiah. Iya kan? Dan juga tadi merasa putus asa dengan surah Al-Waqiah. Allah berikan lagi, kembalikan apa yang menjadi haknya. Dan Allah memang uji mereka dengan hal yang kayak begitu. Luar biasa banget. Ustaz, itulah tadi ya, kalau kita dengar dari semua testimoni dan pembicaraan kita pagi ini, balasan dari orang-orang yang sedekah. Apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, mungkin di menit-menit akhir ini Ustaz bisa kasih kesimpulan kepada kita semua, dan apa saja yang perlu kita lakukan untuk bisa mencontoh mereka-mereka ini semua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika mengakhiri surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Tapi kalau kita tarik kisah ini, sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam kisah-kisah itu sungguh terdapat ibrah atau pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Kalau kita tarik tadi testimoni-testimoni itu, mudah-mudahan menjadi kisah yang inspiratif, yang menjadikan kita berubah dari yang tadinya tidak percaya dengan surah Al-Waqiah, yang malas sedekah. Setelah mendengar kisah-kisah tadi, kita mudah-mudahan tergugah dan menjadi orang yang percaya. Bukan hanya surah Al-Waqiah. Kalau surat apapun, kalau kita yakini itu, kemudian kita amalkan. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul amal indallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Tadi ada yang sedekah 1000 sehari, ada yang setiap harinya membaca surah Al-Waqiah, ada yang membaca surat Yasin. Yakini itu. Kalau kita yakin, insya Allah itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita inginkan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, mudah-mudahan dari tayangan ini kita bisa mengambil suatu hikmah atau ibrah bahwa apa yang Allah katakan dalam Al-Quran bukanlah suatu yang bohong, tapi suatu yang pasti. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah menuju sebuah keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Mari Bapak Ibu dirahmati Allah dan juga pemirsa yang ada di rumah, di segmen akhir di menit-menit ini, sebelum kita tutup, mari kita munajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di antara kita yang apabila sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit kita semua. Di antara kita yang punya hajat, semoga Allah kabulkan hajat kita. Yang di antara kita apabila sedang dalam kesulitan, Allah mudahkan kesulitan itu. Yang apabila di antara kita sedang dililit hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutang kita. Di antara kita yang sedang belajar tentang sedekah, semoga Allah berikan pengajarannya kepada kita. Dan Allah
Allah kuatkan kita menjadi orang-orang yang senang dengan derma, senang dengan bersedekah, senang dengan infak dan zakat. Dan kita yakin dari semuanya itu akan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita ini. Dan juga kita doakan untuk adik-adik kita, seluruh siswa-siswi di tanah air ini yang insya Allah nanti akan menempuh ujian nasional. Semoga Allah berikan kemudahan kepada mereka semua. Allah berikan ilmu yang manfaat kepada mereka semua, mengerjakan soal dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang dia terima tidak akan mengecewakan pribadinya, keluarga ataupun masyarakatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang dari semalam sudah datang memenuhi Masjid Anida TPI ini, baik yang membawa mobil pribadi ataupun dengan kendaraan umum, baik yang dengan motor, jalan kaki. Semoga semua setiap langkah kaki kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah besok kita akan jumpa kembali. Besok Rabu jam 4:30 sampai dengan jam 6, insya Allah besok spesial. Ustadz Yusuf Mansur akan datang bersama dengan kita, dan juga akan datang tengah-tengah kita Syekh Wahbah Zuhaili, yang pastinya kita sudah kenal nama besar beliau, kesolehan dan kealiman beliau. Besok kita ketemu langsung. Dan bagi pemirsa yang mau datang silahkan, mudah-mudahan semua Allah kasih kesempatan, sehat badan kita, bisa hadir di nikmatnya sedekah. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf lahir dan batin. Bila Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.